Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih meneruskan tema besar kita, yaitu kita mencoba mengidentifikasi atau mendefinisikan umat kerajaan itu sebenarnya seperti apa. Karena umat kerajaan ini ada di luar dunia kekristenan dan banyak orang tidak tahu bahwa ada pelayanan di luar dunia kekristenan, ada teologi yang di luar dunia kekristenan juga, ada juga gaya hidup katakanlah itu ya, yang di luar dunia kekristenan ya, maksudnya tipe pelayanan dan sebagainya. Nah ini yang kita mau coba, sebenarnya umat kerajaan itu seperti apa. Hari ini kita akan baca dulu satu ayat dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36, saya bacakan pakai versi ILT. Ayatnya begini. Sebab sesungguhnya sekalipun melayani generasinya sendiri, nah ini garis bawah ya, melayani generasinya sendiri dalam rencana Elohim, Daud telah meninggal dan seterusnya. Artinya Daud itu seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu hatinya kan, dan dikatakan bahwa Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada, kalau LI bilang zamannya, tapi kalau ILT pada generasinya. Artinya setiap generasi itu Tuhan punya kehendak, ya kan? Tuhan punya pewahyuan tiap generasi seperti begitu ya. Dan orang-orang yang dihitung melayani Tuhan, kita kan tadi sudah bilang yang kemarin tuh bahwa melayani Tuhan itu artinya melakukan kehendak Tuhan. Bukan khotbah, bukan ini macam-macam kegiatan aktivitas keagamaan, bukan begitu. Melayani Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan tiap generasi itu ada. Ya. Dalam generasi kita juga ada. Nah, jadi kalau orang mau melayani Tuhan, berarti dia mesti mengetahui kehendak Tuhan di generasinya. Mengetahui, mendapat kasih karunia untuk mengalami pewahyuan Tuhan di generasinya. Bukan yang 500 tahun pewahyuan yang disampaikan kepada Luther, kepada Calvin, itu yang kita layani kerjakan sekarang, bukan itu. Tiap generasi itu ada pewahyuan. Tuhan itu bergerak. Nah ini yang kita perlu tahu. Tuhan itu bergerak. Yesus bilang, akulah jalan. Sudah tahu kalau jalan itu kan. Jalan itu artinya bukan supaya saudara dan saya diam di situ. Jalan itu bukan tempat untuk bangun tenda, bangun kerajaan sendiri, bangun berdiam diri di situ yang nanti mengganggu orang-orang yang lewat. Jalan itu adalah tempat untuk berjalan. Itu jalan. Yesus adalah jalan. Jadi barang siapa yang mengikut Yesus, dia harus jalan. Berjalan dalam iman. Ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Mesti begitu. Itu baru dihitung. Melayani atau mengikut Yesus. Nah mari kita lihat contoh Abraham. Abraham juga pernah gagal ya dalam berjalan dalam iman. Dia kan bapak orang beriman. Kita ambil contohnya dia aja. Ya. Dia jalan, ada firman Tuhan dikatakan kan, pergilah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Ya, ke negeri yang akan kuberikan padamu ya. Nah Abraham, pewahyuan itu, menurut Kisah Para Rasul 7 itu Stefanus bilang, pewahyuan atau panggilan itu datangnya di Ur Kasdim. Ketika Abraham di Ur Kasdim itu datang panggilan itu. Setelah itu Abraham, tapi di Kejadian 12 saudara lihat bahwa Abraham berjalan, dia bawa itu bapaknya. Disinilah mulai ketidaktaatan Abraham terlihat. Kan udah dibilang tinggalkan rumah bapakmu, jangan bawa bapakmu maksudnya. Karena panggilan itu bukan untuk Terah tapi untuk Abraham. Tapi Abraham bawa bapaknya, dibawa juga si Lot. Nah ini juga masalah ya. Nanti Lot masalah itu kambing domba bertengkar, mereka harus pisah. Pokoknya harus pisah deh. Orang yang menjalani panggilan Tuhan tidak boleh bersekutu dengan orang-orang yang nggak dapat panggilan yang sama. Pisah, nggak boleh. Nanti mengganggu, saling mengganggu gitu loh. Jalanlah mereka kan dari Ur-Kasdim, di Haran mereka berhenti. Istilahnya bikin tenda, bikin kemah ya, bangun kenyamanan lah. Memang mereka diberkati. Ada banyak harta benda di Haran didapat oleh Abraham. Ada banyak orang-orangnya juga, budak-budak semuanya orang-orangnya. Jadi tambah mereka. Tapi perjalanan iman terhenti di situ. Nah, barulah di Kejadian 12 itu dibilang
panggilannya datang lagi, dan dihitunglah pada waktu Abraham keluar dari Haran, dihitunglah umurnya Abraham 75 tahun ya pada waktu Abraham keluar dari Haran. Itu harus dimatikan, harus mati dulu Terah itu. Jadi mengganggu dia ini ya. Dia betul Terah bapaknya Abraham ya. Mengganggu dia perjalanan iman itu karena dia nggak dapat panggilan dia. Jadi putus dulu dia, pergi dulu, barulah Abraham berangkat dari Haran. Nah, dihitunglah baru umurnya dari Haran Abraham itu 75 tahun. Sekarang pertanyaan kita, kan panggilan Abraham itu mulainya di Ur Kasdim. Pertanyaannya, kenapa umur Abraham yang di Ur Kasdim nggak dikasih tahu? Cuma dihitungnya mulai dari yang di Haran. Nah, saudara tahu ya, umur dalam konteks perjanjian lama itu sangat penting. Keturunan orang yang, misalnya keturunan Set, saudara lihat nanti. Dalam Kejadian pasal berapa tuh? 4 atau 5 tuh. Keturunan Set itu di seluruh usianya tuh dihitung. Karena keturunan Set itu orang yang bersekutu, bergaul. Henok atau apa semuanya bergaul dengan Tuhan. Umurnya tuh berharga. Waktu-waktunya berharga di hadapan Tuhan. Maka dicatat umurnya. Tapi saudara lihat keturunan Kain. Satu pun keturunannya tidak ada yang disebut umurnya. Padahal keturunan Kain itu membangun peradaban manusia. Ada di situ siapa yang musik lah, ada yang kemah, ada yang perindustrian dan sebagainya. Bagi Tuhan umur itu penting dalam konteks perjanjian lama ya. Artinya kalau umur seseorang dicatat itu penting karena itu berharga di mata Tuhan. Nah, Abraham nggak dicatat umurnya dari perjalanan antara Ur Kasdim sampai Haran. Kenapa nggak dicatat? Di sini Abraham melakukan ketidaktaatan, bawa bapaknya, malah bapaknya mimpin dalam perjalanan itu, ya. Jadi Abraham dari catat umurnya nih dari Ur Kasdim sampai Haran. Nah, barulah dari Haran 75 itu sampai nanti Ishak lahir 100. Jadi 25 tahun. Banyak orang pikirkan Abraham menunggu Tuhan cuma 25 tahun. Enggak. Lebih dari itu sebenarnya, dari kalau dihitung dari Ur Kasdim. Kita nggak tahu umur Abraham di Ur Kasdim itu berapa waktu pewahyuan itu datang. Nah, di sini Abraham gagal berjalan dalam iman, ya. Dia berhenti di Haran karena fellowship dengan bapaknya dalam kasus Abraham, ya. Nah, jadi saudaraku, kalau kita sekarang kita lihat, terapkan dulu kepada kehidupan kita. Tadi kan kita bilang setiap generasi ada pewahyuan kan. Tuhan berjalan. Tuhan tidak pernah diam. Dia bekerja, berjalan, memberikan pewahyuan tiap generasi. Nah, kalau saudara dan saya hanya mengurusi pewahyuan dari generasi Luther ya, bangga lagi aku Lutheran, Calvinis, aku Reform apa begini, itu 500 tahun yang lalu loh itu. Itu pewahyuan 500 tahun yang lalu. Tapi dia orang Reform itu kan merasa diri benar sekali ya, semua orang sih aliran tuh, habis itu Wesleyan juga. Ya Pentakosta, karismatik semua juga merasa ya paling benar. Ya udahlah. Tapi di generasi ini apa ini pewahyuannya ini, ya? Nah, umat kerajaan ini ada pewahyuan, ya. Saya menyebutnya satu dulu ya. Banyak nanti satu dulu. Glorification by faith. Kalau Luther dan setelah itu kan justification by faith, sanctification by faith. Di surat Roma yang 8 pasal itu dibeberkan apa makna justification by faith, pembenaran oleh iman. Apa maknanya sanctification by faith, itu dari 5:12 sampai pasal 7 itu. Dan pasal 8 ini yang nggak pernah disinggung ini. Padahal inilah puncak keselamatan itu. Glorification by faith, pemuliaan oleh iman. Di mana umat kerajaan akan ambil bagian menegakkan kerajaan di bumi. Dengan tubuh jasmani, dengan tubuh kemuliaan. Itu ya Roma 8 ayat 19-21. Sering kita baca itu, nggak usah kita baca sekarang. Di mana umat kerajaan itu ditampilkan di bumi bersama dengan Tuhan Yesus, menegakkan kerajaannya di bumi supaya menaklukkan segala sesuatu di bumi dan membawa bumi ini bergerak menuju bumi yang baru dan tentu langit yang baru juga. Saudara nggak akan temukan ini glorification by faith ini diajarkan dalam sekolah-sekolah teologi umumnya lah di Indonesia ini. Saya pernah 10 tahun juga ngajar teologi dispensasi pun orang banyak nggak ngajarin itu. Kebanyakan teologi reform aja, ya Injili lah. Jadi, padahal itu pewahyuan yang sudah lama.
Udah 500 tahun yang lalu. Ini generasi ini lain lagi. Saudara membangun kemah, memang orang senang bangun kemah ya, bangun gedung yang besar, bangun kerajaan sendiri. Oh, saya aliran ini, gedung saya besar. Nah itu, tapi itu seperti Abraham itu jalan di Haran itu. Banyak tuh orang-orang yang diam-diam di Haran ya, merasa sangat bangga dengan, memang diberkati Tuhan. Di Haran Abraham dapat itu ternak, dapat itu orang-orang budak-budak apa semuanya dapat. Tapi bukan itu, Yesus adalah jalan. I am the way. Jadi saudara dan saya kalau mau melayani Tuhan, ya kita mesti jalan. Nah di generasi ini, saya menyebutnya beginilah, ini sebagai penutup lah. Ini generasi di mana umat kerajaan sebentar lagi ditampilkan di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Kedatangan Yesus banyak orang udah percaya. Saya nggak tahu lah kapan itu. Nggak usah lagi tebak-tebak. Ada yang bilang, Niko bilang 2033. Nggak ngerti saya. Nggak usah lagi ini. Dan penting kita merasa ini di generasi ini kita harus beritakan kerajaan sorga akan ditegakkan di bumi. Bukan beritakan kita akan diangkut ke surga nun jauh di sana, terbang di sana, nyanyi di sana nggak karu-karuan. Bukan. Kita harus beritakan di sini umat kerajaan ini bahwa kerajaan sorga sudah dekat ini ditegakkan di bumi. Ini kita akan tampil dengan tubuh kemuliaan oleh kasih karunia Tuhan semuanya itu ya. Kita akan taklukan segala sesuatu. Bumi ini bergerak menuju bumi baru. Ini pewahyuan di generasi kita ini. Ini udah harus diberitakan ini ya. Sudah dekat ya. Jadi semoga saudara dan saya, ini kesimpulan penutup lah ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk mendapatkan pewahyuan itu. Glorification by faith itu. Pewahyuan bahwa kerajaan sorga sebentar lagi ditegakkan di muka bumi ini. Kita harus beritakan itu. Kerajaan sorga. Sebenarnya sih Injil kerajaan dari zaman Yesus, Yohanes Baptis, para rasul semuanya beritakan Injil kerajaan. Tidak ada yang beritakan Injil yang lain. Tapi kita harus beritakan itu. Itulah pewahyuan di generasi ini. Kita harus merindukan kedatangannya. Kita harus rindukan, datanglah kerajaan Tuhan, tegakkan di muka bumi. Kita nggak ada niat-niat mau meninggalkan bumi ini, enggak ya. Kalau perlu sementara saya ngomong, Tuhan sudah datang, kita sekejap ganti tubuh kemuliaan ya. Kita melayani di bumi ini ya. Semoga saudara dan saya ini mendapat kasih karunia untuk itu. Kira-kira itulah dia mengidentifikasi umat kerajaan itu. Kira-kira seperti itu ya. Haleluya, amin.